DPR dan pemerintah sepakat RUU One Team Press dibawa ke rapat paripurna untuk segera disahkan. Sementara Menkominfo Budi Aris Setiadi berharap Presiden Joko Widodo menjadi bagian One Team Press Prabowo Gibran. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menilai Presiden Joko Widodo layak menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press. Menurut Budi, Jokowi masih terlalu muda untuk pensiun di dunia politik. Jangan peluang dong, kalian emangnya, ya pokoknya ini kan semua jalan politik persatuan untuk kemajuan. Kalau nggak ada peluang berarti Pak Jokowi memang layak untuk bergabung di One. Ya layak dong, kan beliau masih terlalu muda untuk pensiun, ya. Masih muda, umur 63. Jadi masih dibutuhkan nasihat-nasihatnya untuk... Bukan nasihat ya, buat bangsa ini, buat rakyat lah. Pokoknya semua kalau elit politik kita bersatu, bagus kan. Soal revisi Undang-Undang One Team Press, Badan Legislasi DPR dan pemerintah sepakat RUU dilanjutkan ke rapat paripurna untuk pengesahan. Dalam rapat pleno tingkat pertama Selasa kemarin, tidak ada fraksi yang menolak. Nama yang disepakati adalah Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Silakan dari pemerintah. Meskipun usulannya mengubah itu, tetapi ada perkembangan diskusi. Kami setuju Pak Ketua, ditambah Republik Indonesia tadi. Setuju ya? Dibungkus nih. Setuju. Lanjut. Jadi Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Langsung diubah di situ. Oke, silakan lanjut. Ada sejumlah pasal yang direvisi secara substansi atau redaksional seperti One Team Press menjadi lembaga negara. Jumlah anggota One Team Press tidak dibatasi sesuai dengan kebutuhan Presiden. Ketua One Team Press dapat dijabat secara bergantian di antara anggota yang ditetapkan Presiden. Anggota One Team Press harus memiliki keahlian tertentu dan tidak boleh rangkap jabatan sebagai pejabat negara, pimpinan parpol, BUMN dan swasta, pimpinan organisasi profesi atau pejabat struktural perguruan tinggi. Revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden disinyalir sebagai upaya mengakomodasi Presiden Jokowi menjadi penasihat khusus Prabowo Subianto nantinya. Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto pernah menggagas Presidential Club atau Klub Presiden untuk mendapatkan masukan dari para presiden terdahulu. Prabowo akan mengajak SBY, Megawati, hingga Jokowi. Tim Liputan, Kompas TV. RUU Dewan Pertimbangan Presiden akan dibawa ke paripurna DPR untuk segera disahkan. Kita bahas malam hari ini bersama peneliti Pusat Studi Politik Hukum Kepemiluan dan Demokrasi Universitas Andalas, Ferry Amsari. Selamat sore, Mas Ferry. Mas Ferry, ini sambil diperbaiki saluran komunikasinya. Pertanyaan pertama, ini belakangan pada saat DPR dan pemerintah sudah mau habis untuk masa tugasnya 5 tahun. Ini ada saja yang membuat kita kaget gitu. Terakhir adalah RUU One Team Press akan segera disahkan, dibawa ke paripurna. Ini untuk mengakomodir apa dan kenapa RUU One Team Press ini ada di saat-saat terakhir masa jabatan pemerintah dan juga DPR? Masih di mute, Mas Ferry? Halo. Silakan. Ya, secara nomenklatur DPR dan Presiden sudah mematuhi ya, untuk taat kepada konstitusi tidak menggunakan nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden. Tapi keinginan untuk mengakomodir jalan bagi Presiden Jokowi untuk pensiun tetap memiliki status dalam lembaga negara ini yang menjadi janggal. Tidak lumrah seorang presiden setelah selesai menjalankan tugas penjabatannya diberikan kewenangan lain berupa lembaga negara. Itu kan merendahkan presiden. Mas Ferry? Biasa. Ya, sebentar, mohon maaf saya potong. Ini suaranya karena masih belum terdengar jelas, nanti boleh diperbaiki. Tapi sambil itu kita akan mendengarkan dulu kumandang azan maghrib bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Anda kembali menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Kami masih membahas soal RUU Dewan Pertimbangan Presiden yang akan segera dibawa ke rapat paripurna DPR untuk segera disahkan. Masih bersama saya, peneliti Pusat Studi Politik Hukum Kepemiluan dan Demokrasi Universitas Andalas, Ferry Amsari. Mas Ferry, jadi saya mau kembali lagi bertanya, aneh nggak sih dengan pemerintah dan juga DPR
yang segera habis masa purna tugasnya selama 5 tahun, justru belakangan ada muncul RUU One Team Press yang akan segera disahkan di rapat paripurna. Ya, tentu janggal ya, terburu-buru kesannya di akhir masa jabatan mengesahkan sebuah undang-undang yang tujuannya hanya untuk mengakomodasi masa pensiun Presiden Joko Widodo. Dia segera berakhir dan kenapa langsung bilang mau mengakomodasi ini RUU One Team Press-nya untuk mengakomodasi Presiden Joko Widodo masa tugasnya? Ya, kalau didengar pendapat Pak Budi Ari sebagai orangnya Presiden, tadi kan beliau berharap bahwa Presiden yang akan menempatkan posisi ini, dan tentu itu akan menambah keyakinan publik bahwa pembahasan undang-undang ini hanya untuk sekedar memberi ruang Presiden Joko Widodo selesai dari jabatannya dapat jabatan baru di sebuah lembaga negara. Itu sebabnya One Team Press itu dialihkan menjadi lembaga negara. Secara nomenklatur mereka tidak lagi melanggar Undang-Undang Dasar karena tidak memilih Dewan Pertimbangan Agung, karena Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan menurut Undang-Undang Dasar, tapi menggunakan istilah lama One Team Press begitu ya, Dewan Pertimbangan Presiden. Dan itu oke saja secara nomenklatur, tetapi tujuan pembentukannya jadi dipertanyakan kalau hanya untuk mengakomodasi presiden yang segera berakhir masa jabatan itu. Untuk apa kita memubazirkan anggaran dengan pembentukan lembaga negara baru hanya untuk memberikan ruang kepada presiden yang berakhir masa jabatannya. Dan harus diingat begitu namanya sebuah lembaga negara, mestinya dia setara dengan presiden dan lembaga negara lain. Tetapi kalau dilihat rancangan undang-undang ini, presiden boleh mengutak-atik isi anggotanya. Jadi dia tidak setara, tapi mau jadi lembaga negara, kan jadi aneh. Artinya di sini adalah One Team Press bisa saja mendikte kerja-kerja dari presiden, begitu? Bisa berdampak luas bahkan. Misalnya kalau One Team Press mengatakan bahwa berdasarkan pertimbangan mereka, Presiden tidak tepat melakukan kebijakan A, B, C, D. Itu akan bisa jadi alat politik bagi DPR untuk mengoreksi kinerja DPR. One Team Press saja sebagai lembaga yang diperuntukkan memberikan pertimbangan, menganggap langkah-langkah Presiden salah. Nah ini yang tidak benar. Selama ini One Team Press itu adalah West Wing-nya Istana Presiden. Kalau gitu sebenarnya apa? Berarti nggak ada urgensinya atau memang dilihat ada urgensinya pembentukan One Team Press ini? Selama ini kan ya tetap bekerja begitu Presiden. Ya, anggota Dewan kita dan Presiden ya yang menggagas sahnya undang-undang ini tidak mempelajari tujuan kenapa Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan dan dibentuk lembaga sampiran di istana yang bernama Dewan Pertimbangan Presiden. Tujuannya itu untuk memberikan masukan langsung dari orang yang dipercaya di lingkaran presiden. Sehingga tujuannya bukan untuk membuat lembaga negara baru yang kemudian memberikan masukan dan masukannya itu berdampak secara ketatanegaraan. Meskipun sekarang kita juga punya One Team Press begitu. Iya, harusnya ya One Team Press itu sebagai pembantu presiden saja di West Wing-nya istana. Tidak menjadi lembaga negara khusus pula. Gitu ya. Oke. Nah kemudian kalau misalnya tadi Mas Ferry bilang ada beberapa catatannya, berarti kemungkinan saja ini tadi menurut pernyataan dari Menkominfo kan kemungkinan saja ini bisa jadi mengakomodir Presiden Joko Widodo untuk memperpanjang masa jabatannya dalam artian untuk menjadi One Team Press begitu. Pertanyaan berikutnya, kenapa kalau gitu seluruh fraksi di DPR ini setuju dan akhirnya dibawa ke paripurna untuk disahkan? Ya, pembentukan undang-undang itu kan punya tabiat politik yang tidak sehat selama ini di DPR, terutama bangunan koalisi. Harusnya ada oposisi, ternyata faktanya tidak ada, gitu ya, dengan pembentukan undang-undang ini. Kedua, tidak ada kajian yang terbuka kepada publik. Kenapa kemudian adanya lembaga negara baru? Itu juga menunjukkan ketidakmatangan DPR dalam buat undang-undang. Ketiga, kenapa terburu-buru? Bukankah kalau memang mau serius, kenapa tidak diserahkan ke anggota DPR yang baru saja?
jangan-jangan ini ada semacam transaksi politik yang sedang terjadi antara pemerintah yang membutuhkan ruang tersendiri bagi presiden yang akan berakhir masa jabatannya dengan anggota DPR yang isi bangunannya adalah koalisi yang dikuasai atau didominasi atau atas dasar petunjuk Presiden Jokowi menjadi koalisi pemerintahan untuk Presiden Prabowo. Nah, ini yang menurut saya tidak sehat, dipaksakan dan seolah-olah mengabaikan konsep ketatanegaraan yang baik, tidak membaca sendiri kenapa Undang-Undang Dasar kita dilakukan perubahan. Jadi seolah-olah ada pengabaian nilai-nilai terhadap ruang-ruang ketatanegaraan yang ada. Termasuk juga dengan ada poin yang mengatakan di situ bahwa presiden ini dapat mengatur jumlah anggotanya. Artinya tidak dibatasi ini. Ya, kalau bisa mengatur jumlah anggota kan bisa tidak terbatas. Itu kaitannya apa dengan keuangan negara, beban negara, dan lain-lain. Kedua, kalau ini lembaga negara kok diatur oleh lembaga negara lainnya, kan jadi aneh. Inilah tabrakan logika yang terlihat di dalam rancangan undang-undang ini. Tapi kalau Mas Ferry lihat dengan RUU seperti ini, RUU yang One Team Press ini berarti tidak ada urgensinya sama sekali dan dipertanyakan kenapa di akhir masa jabatan kemudian ada RUU yang disahkan. Pertanyaan besarnya adalah di masa yang sesempit ini, 1 Oktober sudah ada anggota DPR yang baru, tiba-tiba ada pembahasan RUU yang One Team Press yang ujungnya hanya mengubah ini menjadi lembaga negara. Sepenting apakah dia menjadi lembaga negara? Kalau begitu penting, kenapa tidak dibahas di Undang-Undang Dasar? Kalau kemudian ini diperlukan bagi presiden, kenapa harus dibahas sesempit ini? Bukankah ini pembubaziran dan lain-lain? Jangan-jangan ini transaksi terakhir menjelang hari senja masa jabatan yang akan datang ini. Dan yang paling diuntungkan dari nanti disahkannya RUU One Team Press ini adalah? Kalau ini ujung-ujungnya Presiden Jokowi yang mengisi posisi ini, yang paling diuntungkan adalah Presiden Jokowi ya. Karena pada titik tertentu dia bisa mengintervensi presiden terpilih nantinya dengan pertimbangan-pertimbangannya yang dia akan bisa gunakan secara politik menekan presiden terpilih. Sebelum disahkan dibawa ke rapat paripurna, Mas Ferry, apa sebenarnya yang bisa dilakukan nih untuk mengevaluasi kembali? Apa jangan-jangan ini tidak ada evaluasi lagi untuk rancangan One Team Press ini undang-undangnya? Saya tidak melihat dilibatkannya partisipasi publik, padahal publik punya 3 hak ya. Hak untuk mendengarkan, menyampaikan pendapat, dan kalau ketiga untuk mendapatkan penjelasan. Ketiga hak itu tidak diberikan kepada publik, artinya secara formil ini sudah cacat. Seluruhnya dapat dibatalkan di Mahkamah Konstitusi. Kalau RUU disahkan, ada tadi One Team Press ini ternyata setingkat lembaga menteri, presiden juga dapat mengatur jumlah anggotanya, kemudian soal ketua ini juga dapat silih berganti. Kalau kita lihat ini benar-benar disahkan nantinya Mas Ferry, gimana dengan Presiden Prabowo Subianto yang nanti menjadi presiden? Ya, tentu saja ada masih kekuatan presiden ya dengan mengganti anggota. Tetapi kalau kemudian ini adalah upaya untuk mengkonsolidasi seluruh kepentingan politik yang ada, termasuk kepentingan Pak Presiden Jokowi, tentu wibawa dan posisi presiden terpilih Prabowo Subianto akan masuk ke ruang baru yang lebih rendah dibandingkan di era Presiden Joko Widodo. Mestinya presiden sebagai puncak kekuasaan pemerintahan maupun kepala negara harusnya menunjukkan sikapnya, dia tidak bisa diintervensi oleh kepentingan politik lain, termasuk oleh Presiden Jokowi yang segera akan berakhir. Dan artinya kemungkinan dengan adanya nanti One Team Press, kemungkinan bisa ada campur tangan seseorang kepada Presiden Prabowo Subianto? Ya, langsung atau tidak langsung, pasti akan bisa memberikan pengaruh. Termasuk juga dengan ruang gerak-gerik, ini diperhatikan betul begitu oleh yang One Team Press ini untuk Presiden? Ya. Artinya kan setiap langkah kebijakan dan apapun yang dilakukan presiden terpilih bisa diberikan pertimbangan oleh Dewan Pertimbangan Presiden yang merupakan lembaga negara yang terpisah dari presiden semestinya. Dan itu bagi saya agak berbahaya dalam perspektif sistem presidensial. Baik, terima kasih ulasannya peneliti Pusat Studi Politik Hukum Kepemiluan dan Demokrasi Universitas Andalas, Mas Ferry Amsari, berbagi pandangan dalam rancangan Undang-Undang One Team Press yang akan segera disahkan dibawa ke rapat paripurna DPR. Terima kasih Mas Ferry.